sebelum sambutan. Semua sudah mendukung ya untuk Adiwiyata bisa sperma hebat Wonogiri sukses. Saya juga akan mendukung. Nah ini ada tanaman juga dari saya. Akan saya serahkan kepada Bapak Ketua Panitia. Itu adalah pohon duku. Kenapa duku? Dukungan, ya. Dukungan. Sebenarnya banyak ya, Mbak Lus. Mana Mbak Lus? Saya tadi berangkat ke sini sudah saya pikir nih SMA SMP 5 apa ini yang harus saya sampaikan gitu ya, karena saya 5 kali ke sini ya Mbak Lus. Saya tidak tahu kenapa kok sudah 5 kali ke sini, padahal banyak SMP yang belum saya kunjungi ya, karena ini sekolah yang hebat ya. Waktu Pak Gubernur minta Wonogiri, coba anak-anak yang mungkin kelas 9 yang masih ingat waktu itu saya nyuwun tolong untuk pentas di Kabupaten Karawitan, ya enggak? Sudah sama lulus ya? Pernah saya juga matur Pak Toko nyuwun pula anak-anak dari Angklung ya, waktu itu di lapangan parkir timur gedung pariwisata, dan banyak lagi gitu ya, banyak lagi di sini yang menurut saya luar biasa gitu. Dan waktu Pak Topo Purna saya bingung siapa ini yang harus melanjutkan, karena saya khawatir akan menurunkan apa yang selama ini sudah ada. Saya berpikir dan kemudian ada calon yang kuat yang juga memenuhi syarat. Meskipun juga beliau Pak Budi saya pindah ke sini itu juga ada yang saya khawatirkan. Khawatirnya sedikit ditinggal nanti turun, karena itu sekolah yang Adiwiyata tuh ASEAN gitu ya. Jadi itu menjadi lengkap potensinya. Jadi tepuk tangan dulu untuk SMP Negeri. Kemudian ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Pak Budi ya, kepala sekolah yang baru. Juga yang kami hormati senior saya ini Pak Sutopo, SPD, MSI, MH, MM, masih ya, beserta seluruh panitia ya. Maaf, beliau memang ASN di Kabupaten Wonogiri dengan gelar terpanjang. Saya tantang ini anak-anak ini 300 lebih. Ayo, siapa yang berani dan bisa melampaui gelarnya Pak Toko? Besok kalau benar-benar anak-anak ini bisa datang ke rumah saya kasih hadiah. Ya, catat. Entah saya udah berapa itu tidak tahu. Juga yang kami hormati para guru, juga tenaga administrasi ya, semuanya yang hebat gitu ya, yang luar biasa. Dan tentunya yang kami sayangi anak-anakku semuanya,
siswa SMP Negeri 5 Wonogiri yang menurut saya yang sering saya sampaikan, ini adalah sekolah yang sudah menanamkan rasa bangga kepada para siswanya, ya. Dimanapun anak-anak akan berada, akan dengan bangganya mengaku saya anak SMP Negeri 5 Wonogiri, dengan bangganya. Besok kalau sudah lulus pun tidak akan pernah lupa sampai akhir hayat bahwa anak-anak sudah pernah sekolah di SMP negeri yang hebat, jadi SMP Negeri 5. Nah, ini menurut saya itu yang paling saya dorong setiap saat saya bertemu dengan para guru, bagaimana membuat anak-anak bangga dengan sekolahnya. Otomatis kalau anak-anak itu sudah bangga dengan sekolahnya, pasti mereka akan bersemangat, ya, dalam rangka menuntut ilmu. Dan bukan gampang, bukan perkara gampang membuat anak-anak itu bangga dengan sekolahnya. Nah, hari ini juga ketika mendorong ada kesepakatan menuju adiwiyata, itu bukan juga bagian dari sebuah proses sekolah ini menjadi hijau, menjadi bersih, menjadi tertata, itu dari sisi fisik, gitu ya. Dan anak-anak terbiasa untuk mengelola sampah, menanam dekat dengan alam. Nah, semuanya itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan sebagai generasi yang hebat, ya, dari karakternya, ya, tidak hanya dari sisi akademik. Orang enek gunane bocah pinter nih tak berbudaya, tidak berkarakter, malah berbahaya. Cah pinter tidak berkarakter malah jadi pengerusak, itu banyak sekali, ya. Ada di medsos itu anak-anak pinter, banyak anak-anak pinter di medsos tapi tidak konstruktif, malah merusak. Maka anak pinter harus berkarakter, harus berbudaya. Nah, ini kita dorong di sini di SMP Negeri 5 ini menuju ke sana, ya. Tapi sayang ini para senior ini sudah mau purna. Nah, kita nggak tahu bagaimana cara agar segera mengisi gitu, karena tata kelola untuk proses menjadi ASN itu masih maju mundur, gitu ya. Ya, coba kita tunggu saja perkembangannya, termasuk kurikulum kita, gitu ya, seperti apa implementasinya, termasuk tata kelolanya masih kita tunggu, sehingga semoga nanti itu akan memudahkan agar di SMP Negeri 5 ini bisa tambah SDM-nya, ya, bisa mendukung semuanya. Kalau anaknya sini mulai tumbuh semakin banyak, gitu ya, sudah 300 sekian, nanti semakin banyak siswa, banyak guru nih, nah sedikit lah apa gunanya. Nanti kasihan anak-anak yang sudah ada di sini, termasuk kasihan orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya bersekolah di sini, gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini sudah ada kesepakatan dan ternyata memang ada dukungan, ya, dari lingkungan hidup, ya, Dinas Lingkungan Hidup tentang warung 3R, ya. Warung 3R Spenma Hebat Adiwiyata, reduce, reuse, recycle, ya. Jadi bagaimana menata kelola sampah itu menjadi sesuatu yang berguna, dan bagaimana cara agar kita bisa memilah dan memanfaatkan sampah itu sesuai dengan asal muasalnya, gitu ya. Jadi memang asal muasal dari sampah yang berbeda itu nanti akan dikelola dengan cara berbeda dan dimanfaatkan juga dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini menurut saya nanti juga akan menjadi nilai lebihnya, ya. Kalau Go ASEAN menurut saya kecekel ini, Go ASEAN. Jadi tepuk tangan dulu. Melewati ya adiwiyata mandiri, gitu ya, karena ini ada nilai plusnya. Tapi mohon nanti juga ada sesuatu lagi tambah. Coba dipikirkan tentang bagaimana mengelola energi dengan baik, ya. Coba ada satu gedung kecil yang itu nanti di energinya itu dari cahaya matahari, misalnya solar cell. Nah, itu akan sangat-sangat mendukung ke arah ke depan. Sekolah ini akan menjadi lebih menuju ke ASEAN. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang
berbahagia. Jadi sekolah adiwiyata atau apapun itu sebenarnya muara akhirnya ada kepada anak-anak. Tidak ada gunanya ini menjadi sekolah adiwiyata, gurunya hebat, kepala sekolahnya hebat, pinter-pinter, tapi anaknya tidak tersentuh, ya, tidak tersentuh dengan betul. Maka dari itu saya tambah, kalau nanti bisa coba diupayakan ada duta adiwiyata, ya, ada duta adiwiyata yang dipilih dari anak-anak, dimulai dari SMP Negeri 5. Nanti akan kita coba kembangkan di sekolah-sekolah lain. Kenapa duta adiwiyata? Saya ingin adiwiyata ini tidak hanya tumbuh di para guru, ya, kita dorong seperti tadi ada anak-anakku semua, apa yang ada di dialognya gitu ya, seperti itu memang menurut saya itu ada videonya nih, nanti dia sering diputar, mungkin disebar di media sosial biar sampai di anak-anak kita sehingga anak-anak benar-benar memahami sebenarnya apa itu adiwiyata itu sudah sangat lengkap, apa yang ada di dialognya itu sudah lengkap sehingga anak-anak akan lebih mudah memahami tentang apa itu adiwiyata. Maka dorong lagi ketika nanti ada dutanya yang dipilih, pasti anak-anak akan berlomba-lomba, ya, untuk bagaimana cara memahami. Tolong pemahaman tentang duta adiwiyata itu tidak hanya tata cara dia ada di sekolah. Coba lihat dia perilaku anak-anak kita ada di rumah, ya, ada di rumah. Seperti apakah sih anak-anak kita kalau di rumah? Bagaimana cara dia melihat mengelola sampah? Nah, harapan kita anak-anak ini akan menjadi garda depannya, garda terdepan bagaimana mengelola sampah dengan baik. SMP Negeri 5 tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, mengedukasi lingkungannya, mengedukasi keluarganya bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Juga saya mohon sering-sering outing kelas, ya, outing kelas, tapi outing kelasnya itu edukatif, sederhana tapi edukatif. Kali-kali ajak ke tempat bersih-bersih selokan, ya, juga mungkin ke sungai-sungai yang banyak sampahnya. Iya no, anak adiwiyata harus jangan ragu-ragu dengan sampah, gitu ya, jangan ragu-ragu karena Anda yang terpilih sebagai anak yang ada di sekolah adiwiyata adalah sebagai contoh dari sekolah-sekolah yang lain. Nanti suatu saat, ya mungkin sedikit mereka nanti masih sedang memulai, ya, memulai. Sementara memang SMP Negeri 1 Ngadirejo, ya coba sedikit nanti bisa studi tiru di sana, mungkin hal yang telah dilaksanakan bisa juga di ATM, ya, amati, tiru, modifikasi, ya, diamati sana, kemudian yang bisa ditiru, kemudian dimodifikasi. Nah, ini kan ada, ini sungai nih, apa di sungai kecil, yuk anak-anak sering bisa melihat bersih-bersih lingkungan. Coba sekali waktu saya punya tantangan, anak-anak ini sebenarnya paham nggak sih, kenal nggak sih dengan tanaman-tanaman liar itu? Apa nama tanaman-tanaman liar itu? Coba nanti suatu saat dicek, ya, dengan outing kelas, bawa kertas, bawa catatan, kemudian silahkan petik daunnya, kemudian tulis namanya. Saya nggak yakin ini anak-anak ini sekarang ini paham dengan tanaman-tanaman liar. Kalau saya coba suruh lihat itu tanaman itu, saya tahu semua namanya karena saya orang desa, saya dulu dari petani dan sampai sekarang saya juga petani, gitu ya. Nggak percaya tanya Mbak Luz, guru itu tetangga saya, kalau mau bermain ke sana lihat di kebun, ya, banyak tanaman, banyak buah-buahan, bisa petik, ya, silahkan siapa pun boleh petik, ya. Bahkan itu satu dusun, ya, Mbak Luz. Satu dusun itu sebenarnya yang saya kembangkan sebenarnya jambu air, tapi satu dusun itu sudah saya aturi semua keluarga sudah punya, ya, dan sudah berbuah semua. Nah, itu bagaimana cara kita mengedukasi cara seperti itu, termasuk bagaimana menata kelola, merawat, bagaimana cara memetik, bagaimana menjual dan seterusnya. Itu adalah langkah saya, kita niki di tanam gitu. Tapi sebenarnya itu adalah bagaimana saya mengedukasi. Terus lanjut bagaimana cara merawat, ya, bagaimana sampai buah itu menjadi tua dan tidak
bisa dimakan tidak busuk. Nah, itu sudah semuanya saya awalnya itu sempat saya menanam berbuah. Pak Sri ungkup bangetan meski cekil mau mosok buah dibungkus plastik gitu ya. Nah sekarang di dusun saya itu semua sudah bagaimana merawat buah. Itu awalnya saya agak dinyiri gitu, dinyiri. Mung buahnya emang dipetik tonggoni gitu ya. Kok dibungkus? Enggak begitu, karena saya ingin merawat itu sampai tua. Nanti setelah tua silahkan dipetik dengan gratis kan. Itu cara bagaimana setelah sekarang semua mengikuti cara-cara dalam rangka melihara tanah. Begitu Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang dapat kami sampaikan, semuanya harus tetap semangat mengawal program ini ya. Adiwiyata bisa, Spenma hebat, Wonogiri sukses. SMP Negeri 5 Wonogiri ya. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan Adiwiyata. Itu saja dari saya. Mohon maaf ini juga sebenarnya pengen berlama-lama dengan anak-anak. Ini saya kerasan nih di sini. Nggak pensiun nggak? Ada yang pensiun tak pengen jadi guru di sini nggak? Ini tempatnya bagus ya, warisannya Pak Toko ya. Tolong dilanjutkan Pak Budi, itu bukan tugas yang ringan. Juga ada Bu Vero ya, yang sering saya klik di TikTok ya. Yang bukan sederhana sih itu bukan saya ya. Dan saya juga melihat konten semua teman-teman para guru di TikTok. Saya lihat semua sekolah-sekolah yang ada kontennya saya bukai semua, dan pasti kalau itu bagus dan edukatif pasti saya kasih caption, saya like. Saya juga di TikTok, bahkan Bu Vero jangan hanya unggah-unggah saja gitu. Manfaatkan TikTok itu untuk sesuatu gitu ya. Saya juga kaget ternyata saya di TikTok dapat uang. Saya juga heran gitu, waktu ya mungkin saya ada yang melihat konten-konten saya yang saya repost, biasanya nggak sempat saya buat, dan ada yang menyukai gitu, kemudian menghubungi saya dan mengajak berbisnis. Dan ternyata sekian hari, ini duit tenan apa udah gitu, duit ongko gitu loh. Saya bilang sama mentornya saya, ini duit tenanan, coba Pak tarik aja. Tarik, masuk training, saya jadi duit tenan. Saya heran, itu manfaat. Jadi saya sering katakan bahwa medsos itu pedang bermata dua, anak-anak ya, pedang bermata dua. Satu sisinya tajam, sama-sama tajamnya, tapi yang sebelah kanan itu sangat bermanfaat ya, tapi satu sisinya sangat berbahaya. Nah ini sudah ada laporan, ini tak buka ya, saya buka, ada sekian kasus di Wonogiri, anak SMP ya, anak SMP yang terjebak kasus, anak dengan kasus di bawah pengawasan dari tim P2TP2A karena berkasus. Kenapa? Rata-rata anak-anak ini terjebak medsos, terutama yang paling berbahaya. Maaf ini saya enggak ya sebut bolehlah di Facebook ya. Kenapa? Facebook itu adalah platform yang terbuka ya, beda dengan WA, dengan TikTok pun itu ada koridornya. Tapi kalau kita sudah masuk di Facebook, Anda unggah, itu sudah seluruh dunia akan melihat, dan akan sangat berbahaya kalau anak-anak ini tidak siap. Dimulai dari berkenalan di Facebook. Ada nggak yang berkenalan di Facebook? Cewek-cewek misalnya. Nah, setelah itu, ini yang saya sampaikan. Kenapa sangat berbeda? Dan ini berkasus, kasusnya itu menjadi beban saya gitu ya. Karena mau jadi beban saya. Ketika berkenalan, kemudian ya mungkin ngobrol banyak, kemudian kayak tertarik. Nah anak-anak SMP kan kayak gitu sih ya, saya juga pernah SMP, pengen tahu-tahu, pengen coba-coba ya, pengen coba-coba dan berkenalan, kemudian setelah itu tidak tahunya itu saya minta foto gitu ya, si cowok biasanya. Nah cewek kan korbannya itu cewek rata-rata, saya nggak pernah lihat ada korbannya yang cowok.
jadi minta foto ya. Awalnya foto biasa, oh mbok jangan gitu, fotonya lebih buka sedikit gitu ya. Lama-lama ketika ada yang terbuka lebih, nah itulah cara mereka membuat konten itu sebagai ancaman. Ancamannya bagaimana? Ini yang fotomu kayak meskipun hanya buka sedikit itu, aku njaluk fotomu sing luweh dari itu. Yang ora fotomu ini tak sebar. Nah, sangat berbahaya. Nah, ketika akhirnya wah daripada disebar, ya wes gitu ya, delik-delikan foto lebih buka lagi gitu. Itulah akhirnya yang menjadi pengancam lebih dan lebih lagi gitu. Dan akhirnya nek zaman dhisik kopi darat saiki jenenge apa ya, ketemuan. Nah di ketemuan itulah akhirnya ada ancaman yang kowe ra gelem tak jak ngene ya, fotomu iki tak sebar. Nah ini sudah kesekian kasus, untungnya SMP 5 aman ya. Nah, aman. Saya makanya dari itu Bapak Ibu guru tolong dijaga betul anak-anak kita gitu ya, para wali kelas ya, sambung terus ya dengan orang tua ya. Pokoknya ada perkembangan yang rada aneh kepada anak-anak, segera komunikasi orang tua wali murid ya di grup masing-masing kelas ada komunikasikan terus ketika ada sesuatu kok saya tidak ingin terjadi pada anak ini terjadi sesuatu yang negatif ya. Semuanya berjalan dengan baik karena apa? Level SMP ini adalah level yang sangat menentukan. Anda sukses ya dimulai dari sini, Anda terpuruk juga dari SMP gitu ya. Maka siapkan betul konsentrasi untuk selalu menerima apa-apa saja yang jadi perintah dan juga ilmu-ilmu ya dari Bapak Ibu guru kita agar anak-anak semuanya menjadi sukses. Paling tidak titelnya sama dengan Pak Topo besok semua jumlahnya ya. Begitu saja dari saya, mohon izin setelah ini ada tugas ini di kantor gak ditunggu ya, monggo dilanjut. Selanjutnya silahkan sampai tuntas apa yang sudah direncanakan. Saya mohon diri, semoga SMP Negeri 5 Wonogiri dengan gerakan peduli sampah, peduli dan berbudaya, lingkungan adiwiyata ya, adiwiyata bisa skema hebat Wonogiri sukses. SMP Negeri 5 Wonogiri hebat. Demikian dari saya, sambutan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.